Welcome to our video podcast Dadakan. Sebelum kita mulai ke podcast hari ini, kita kenalan dulu nggak sih? Boleh nih dari sister dulu. Aku datang bagaikan embun pagi yang menunjukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Nada ya. Dan kelincahanku aku akan menari setiap hari. Panggil aku Abdin. Don't touch. Nah guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu materi yang tidak banyak orang ketahui. Apa itu? Nah, jadi kita akan membahas tentang sistem kekerabatan. Nah, biasanya kan umumnya keluarga itu pasti mempunyai sebuah peraturan. Iya dong, Nah, pasti. peraturan inilah yang disebut dengan sistem kekerabatan. Nah, di Indonesia ini kita mempunyai 3 sistem kekerabatan. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas 2 sistem saja, yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan juga sistem kekerabatan matrilineal. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, sebenarnya tuh sistem kekerabatan itu apa sih, Sis? Nah, kalau menurut aku, sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan pada garis ayah, ibu, ataupun bisa keduanya. Oh gitu. Oke. Setiap kelompok masyarakat di Indonesia itu juga memiliki, dari berbagai etnis ini memiliki sistem kekerabatannya masing-masing. Jika dilihat dari garis keturunannya, itu tuh bisa dibagi jadi 3 atau tadi 2 ya. Nah, mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang dimana keturunannya itu ditarik dari garis seorang ayah. Nah, dalam sistem ini biasanya kedudukan anak laki-laki itu lebih tinggi daripada anak perempuan ya, gitu. Terus pokoknya tahta dari anak laki-laki itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahta anak perempuan. Dengan begitu, hanyalah pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan nanti sebagai bagian dari suku-suku tertentu. Oh, berarti ntar kalau misalkan mau cari garis keturunan itu berarti mengikut ayahnya. Dalam sistem patrilineal ini garis keturunan itu memang berdasarkan dari ayahnya. Jadi tahta seorang anak laki-laki itu lebih tinggi jauh daripada anak perempuan. Wow. Nah, dalam beberapa budaya yang memang mereka tuh menganut sistem kekerabatan patrilineal, biasanya anak laki-laki itu biasanya kalau misalkan keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka mereka mau nggak mau harus mengangkat anak laki-laki gitu. Jadi untuk ya kayak tadi untuk meneruskan tahta generasinya gitu. Berarti kayak jadi wajib gitu ya. Betul. Punya anak laki. Nah, tak hanya itu, pada sistem patrilineal biasanya lebih mengedepankan peran laki-laki daripada anak perempuannya. Seperti yang bilang tadi ya, mungkin biar gimana ya, mungkin mereka mengedepankan bahwa laki-laki ini adalah memang sosok yang harus menjadi sosok pemimpin gitu, makanya mengedepankan laki-laki sebagai tahta yang lebih utama daripada anak perempuan gitu. Nah, misalnya contohnya itu adalah ketika seorang pasangan menikah. Jadi dalam sistem kekerabatan patrilineal ini, seorang istri itu harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anaknya nanti. Nah, pada sistem kekerabatan patrilineal ini juga harta warisan itu dari keluarga akan jatuh ke tangan pria. Itu sih. Nah, ternyata setelah di research itu di Indonesia memang lumayan banyak yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Itu ada suku Batak, Bali, dan juga suku Ambon. Kalau misalkan kalian penasaran gimana sih contoh perlakuan
pemberlakuan dari sistem kekerabatan patrilineal ini nanti kalian bisa search lagi di Google atau di website tertentu gitu guys. Nah, jika tadi sistem ada ini membahas tentang patrilineal, sekarang aku bahas kebalikannya, yaitu matrilineal. Pada sistem kekerabatan matrilineal, kedudukan anak perempuan ini justru jauh lebih unggul dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, keturunan dari garis ibu ini sering memiliki kedudukan penting, sehingga dalam pembagian warisan itu mereka tuh kayak wah penting banget gitu. Berarti berbeda ya dengan sistem kekerabatan patrilineal yang tadi. Iya benar. Nah, selain itu, sistem kekerabatan matrilineal ini juga menciptakan hubungan yang lebih rapat dan jauh lebih ketat hubungannya di antara para kerabat-kerabat ibunya. Oh, gitu. Nah, dilansir dari kompas.com, meski begitu, suami harus tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat istri. Namun hal ini tuh tidak berlaku bagi anak-anaknya, karena anak-anaknya akan menjadi bagian dari kerabat ibu. Oh. Nah, saat melangsungkan pernikahan, pihak keluarga akan memberikan mahar kepada keluarga laki-lakinya. Nah, di Indonesia ada beberapa suku yang mengikuti sistem kerabatan matrilineal ini. Salah satunya adalah suku Minangkabau dan juga suku Enggano. Nah, sis, dari yang tadi udah kita jelasin masing-masing, sister tuh lebih apa ya? Lebih interest kemana sih? Antara sistem kerabatan patrilineal dan juga matrilineal. Tadi yang kita podcastin tadi, aku lebih tertarik sama matrilineal. Oke, dari Soalnya- peran ibu berarti ya? Iya, soalnya setahu aku ya, kebanyakan itu pasti pada ngikutnya yang patrilineal. Iya benar. Soalnya kalau diutamain itu pasti yang laki-lakinya, karena laki-laki Iya. itu pemimpin kan. Nah, sama sih, aku juga tuh lebih interest ke sistem kekerabatan matrilineal ya. Karena kan yang banyak kita tahu tuh pasti garis keturunan anak-anak tuh diambil dari bapaknya kan, dari ayahnya, seorang ayah gitu. Apalagi di suku Batak gitu kan, paling sering banget ketika ada dua pasangan yang memang marganya itu berbeda. Misalkan marga Siregar dan juga marga Singamaraja. Ketika ayahnya ini marga Siregar, maka ketika mereka menikah dan mempunyai anak, pasti anaknya juga akan mengikuti marga seorang ayahnya gitu. Jadi memang menarik ya sistem kerabatan di Indonesia ini gitu. Iya. Nah, sis, dari yang tadi udah kita bahas tuh emang menarik banget ya sistem Benar. kerabatan yang ada di Indonesia ini gitu. Iya. Kalau misalkan ya kalian pengen cari lebih tahu gitu tentang sistem kekerabatan yang ada di Indonesia ini, kalian bisa search gitu ya di Google, di website, dimanapun, atau di YouTube juga bisa kan sih gitu. Karena sekarang sudah banyak banget cara untuk mencari informasi tentang bagaimana sih budaya kita dahulu, bagaimana tentang budaya sistem kekerabatan ini salah satunya. Apalagi anak zaman sekarang tuh males gak sih buat Bener baca banget, buku? bener. Aku juga sebagai Gen Z, kita sebagai Gen Z Iya, pasti kadang bener. ada merasa kemalasan gitu ya untuk Iya. membaca buku. Nah guys, itu dia tadi materi yang udah kita bahas di episode Poda kali ini. Ini episode perdana ya, sehingga Iya. kalian teredukasi dengan podcast materi kali ini. Stay tune buat episode selanjutnya. Sampai Ditunggu bertemu